warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku serasa umur 20-an ya. Karena bintang tamu aku tuh menigelis ya, mukanya tuh bening gitu ya. Kalau ngeliat mukanya tuh adem, tentrem ya, nggak pengen marah kayaknya ya. Masya Karena Allah, melankolis, tapi anaknya udah berapa ya? 3. Oh, siapa lagi kalau bukan Inara Rusli, ye. Tos dulu, ini seanak aku loh umurnya. Oh iya. Iya, kamu tahun 93 kan? Vera 96. Tapi pengalaman hidupnya guys, wah, 4 jempol. Karena tadi aku cerita ya guys, sebelum kita take, aku salut sih sama Inara karena anger managementnya ya, itu terukur banget menghadapi segala ujian kehidupan. Itu belajar dari mana sis? Dari kehidupan. Oh, dari kehidupan. Tapi kan gak semua orang se-mature kamu gitu loh, dengan usia yang masih muda banget kan. Jadi apa ya, sebelum aku menikah itu kan emang aku kan juga tumbuh di lingkungan orang tua yang memang sudah cerai hidup gitu. Mereka sudah divorce. Dan itu mereka divorce itu aku usianya masih 7 tahun. Kalau kita mau ingat back then. Dan itu aku benar-benar struggling sebagai anak kecil. Kalau ingat-ingat masa itu yang mana tadinya tiap hari aku bisa ketemu sama papi aku, udah almarhum ya beliau sekarang. Ketemu papi aku tiap hari, terus berangkat sekolah juga dianterin sama papi, kayak gitu bisa main sama saudara aku, abang aku Drian, saudara kandung aku. Tiba-tiba all of a sudden mereka pisah rumah. Abang aku ikut papi, aku ikut mami. Oh, cuma 2 bersaudara ya? Iya, karena aku posisinya usianya kan masih di bawah umur. Usia. Jadi mau nggak mau ikut mama. Nah itu tuh bener-bener ketika mereka pergi dari rumah, kakak aku sama papi aku itu bener-bener suasana yang berbeda ya di rumah. Kayak rumah tuh kayak nggak ada nyawanya. Kayaknya tiap hari aku tuh harus struggling aku sendirian. Walaupun kami berdua, tapi aku ngerasa aku kayak tinggal hidup itu sendirian. Berarti deket dong sama papa ya? Deket banget. Karena mama dulu itu mami sibuk syuting juga. Oh. Iya, sibuk syuting. Beliau juga masih muda saat itu, umurnya masih pokoknya tahun kelahiran 70 lah. 7 tahun, berarti aku sekitar usia berapa ya bunda? Iya, pokoknya masih kecil banget berarti ya. Iya. Oh, jadi 2000 lah, tahun 2000 iya, ya. Tahun 2000 mama, ya berarti mama masih 30 tahun. Iya, itu divorce ya. Mama berarti harus ini dong, cari uang dong ya. Iya, cari uang. Jadi ya udah sehari-hari aku sekolah, berangkat sendiri kayak gitu. Terus makan, kadang mama kayak kasih uang buat aku beli lauk gitu keluar. Jadi benar-benar dari usia 7 tahun itu dilatih mandiri. Alhamdulillahnya saat itu masih ada mendiang nenek aku. Jadi beliau masih masakin kayak gitu. Kadang satu rumah kan? Iya, satu rumah, masih nganterin ke sekolah. Jadi aku yang nggak yang kayak kesepian banget. Cuman memang biasa gimana sih kita yang tadinya satu rumah sama saudara kita sendiri tiba-tiba tek hilang gitu aja. Jadi ya udah nggak punya temen ngobrol yang gimana. Jadi dari kecil tuh memang udah dilatih sama kemandirian dan penerimaan diri bahwa aku sendiri gitu. Tapi kan papa kan sering berkunjung dong. Jadi masalahnya konflik mereka saat itu jauh lebih complicated dari rumah tanggaku yang kemarin. Karena, jadi ini kayak pengulangan momentum yang nggak enak banget dong ya? Iya. Oh, ya ampun. Makanya orang bisa ngira kayak kok bisa bertahan karena bukan aku menormalisasi perceraian atau membiasakan diri dengan keadaan seperti ini karena pasti nggak akan ada yang mau.
semua juga pengennya hidup baik-baik aja, Iya. nggak banyak drama. Tapi ya hidup itu kan nggak bisa kita pesan ya, Bunda. Betul. Kita juga pengennya semua lurus-lurus aja. Tapi ya Allah mendewasakan aku dengan situasi keadaan keluargaku yang seperti itu dari aku masih kecil. Makanya ya ibrohnya adalah aku menjadi sosok yang Kuat ya. yang bisa tenang gitu menghadapi ini semua gitu. Iya sih, memang kalau orang itu pasti ada apa ya, cerita ya. Iya. Kenapa orang itu, kayak aku kan ngelihat Inara ya gitu ya, di setiap momentum tuh nggak pernah kelihatan ada beban, padahal rasanya gimana ya, tapi kamu tuh bisa loh di tempat yang umum ya, kayak acara ulang tahun siapa, kayak nggak ada beban gitu. Nah itu ya pastilah itu karena memang ini ya, karena masa lalu yang menguatkan kita. Tapi siapa sih tokoh atau sosok yang membuat kamu tuh selalu bisa mengendalikan diri? Pasti ada mama atau papa sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya tipe orang tua yang memberikan bentuk kasih sayang tough love. Jadi mereka bukan tipe yang memanjakan anak-anak. Jadi apa ya, marah. Bisa dibilang juga kalau untuk mama kadang-kadang mukul kayak gitu. Ya saat itu waktu aku kecil aku ngerasa sedih, ngerasa kayak orang tua aku beda ya dari orang tua yang lain. Kok aku sepertinya merasa kayak kok aku nggak pantas dicintain ya. Pernah ada pertanyaan kayak gitu. Kok aku nggak pantas disayang ya. Berarti keras banget ya didikannya. Keras sekali. Apalagi papa itu bener-bener. Tapi kalau papa kerasnya tuh sambil mendidik. Jadi beliau yang ngajarin aku bahasa Inggris, ngajarin aku apapun itu. Pokoknya aku pulang sekolah tuh bener-bener strict banget. Pulang sekolah harus langsung kursus. Jadi nggak ada waktu untuk nongkrong, pacaran kayak teman-teman gitu, yang lain nggak ada. Ya aku tuh bener-bener bisa ngerasa pacaran tuh ya setelah menyentuh dunia entertain sama Virgon udah. Itu first love ya? Enggak first love juga. First love itu kan karena kita ngelihat orang, wah ada perasaan itu mah udah dari kapan? Ya, itu love at the first sight. Love at the first sight. Maksudku first love yang bener-bener sampai mau menikah sama dia, berarti kan orang pertama dialah gitu kan, he's the one lah. Nggak, tapi intinya aku menarik banget nih. Jadi kalau mama dengan segala kedisiplinan itu ya, ala militer berarti ya? Iya, karena memang background beliau juga keras hidupnya. Oh, jadi itu berarti kalau boleh dibilang turun-temurun. Nah sekarang mendidik anak kan ada anak perempuan. Mau kayak gimana? Mau seperti yang kayak sebelumnya mama atau dengan cara yang lain? Kalau aku gabungan. Oh gabungan ya? Aku jadi lebih ke fleksibel. Jadi tergantung. Ada hal-hal yang memang menurut aku ini ada batasannya. Ada boundaries yang nggak bisa ditabrak gitu, yang nggak bisa di break the rules gitu. Jadi ya ada hal-hal yang menurut aku ya ini masih bisa dinegosiasi, masih bisa dia untuk belajar diplomasi lah, untuk bernegosiasi gitu. Mami boleh nggak kalau Starla gini-gini tapi Starla kayak gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang sama sekali nggak bisa, misalnya membuka hijab, terus berkata benar, izin sebelum memakai barang orang itu sangat-sangat telak, itu nggak bisa dilanggar sama sekali gitu. Jadi emang zaman sekarang beda ya guys ya. Kalau mau kita otoriter yang ada anaknya kabur. Iya betul. Ya kan udah beda zamannya. Betul. Tapi kan ini punya anak 3, masih muda, persoalan banyak. Nah terus gimana cara anger management tadi? Karena kan aku yakin yang nonton Vena Melinda Channel banyak usia muda, nggak siap punya anak, belum nggak siap juga nerima kenyataan suaminya begini begono, perceraian begini begono, belum kita public figure, yang namanya tuh omongan-omongan. Betul. Terus kapan kamu geblaknya gitu? Kan geblak ya, kayaknya udah capek gue gitu, nggak pernah ya? Kalau aku larinya itu lebih ke diri aku sendiri. Jadi bukan aku lampiasin ke orang, tapi aku lebih ke diri aku sendiri. Jadi aku mencambuk diri aku sendiri. Oh, gimana tuh? Maksudnya diem, healing sendiri atau? Kerja. Oh, justru kerja? Kerja. Wow. Aku alihin sedemikian energi negatif di diri aku yang menyiksa, merasa marah yang gitu menyiksa ya? aku itu. Ya udah aku limpahin semua ke
kerja, bisnis, bangun relasi segala macam sana sini. Pokoknya nggak bisa dalam Iya. satu hari nggak ada kegiatan, nggak bisa. Keren tuh. Aku juga kemarin diundang, minta maaf ya nggak bisa datang Nggak waktu apa-apa. itu. Tapi next pokoknya apa aja sekarang usahanya banyak kayaknya ya. Hijab, Heeh, terus mereknya apa? inararusli.co. Tuh, terus apa lagi? Terus ada snack juga, Kulinara. Heeh, itu apa tuh? Jadi aku ada sambal cumi, sambal ayam itu di Kulinara. Tuh. Ada snack-snack kayak usus, keripik usus. Itu siapa gitu. yang buat? Aku suka nyemil, jadi aku bikin buat teman-teman semuanya biar bisa ikut nyobain dan tahu oh ini tuh makanan kesukaannya Inara gitu. Oh gitu, tapi benar buat sendiri, nggak ada. Iya, sambelnya juga memang sesuai dengan taste aku. Terus apa lagi? Aku punya ini juga skincare Korea, inner.co, INR.co. Wow. Terus apa lagi? Kayaknya Aku banyak ada deh ya. minuman boba Ya kayak franchise ampun. gitu, Bube. Oh, tuh guys, cantik, multi talented, ya, soleha. Kenapa masih gagal juga? Coba reflect yourself gitu. Kira-kira apa? Pasti ada dong gitu yang Apa mungkin ya? di reflect selama ini. Kita memang benar harus merefleksikan diri kita. Iya. Dan bercermin apa ya kira-kira yang kurang dari aku. Mhm. Dan menurut aku hampir semua manusia pasti ada kurangnya. Pasti. Dan apalagi melihat dari background keluarga aku yang memang sudah bisa dibilang broken gitu ya. Iya. Jadi ya apa yang membentuk diri aku hari ini itu ya hasil dari latar belakang keluarga aku dan aku pencarian diri secara otodidak. Jadi aku juga nggak mau terpaku sama masa lalu aku. Iya. Aku pengen bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik untuk pasangan aku. Ya aku mencari itu secara otodidak. Iya. Dan ya namanya hidup itu kan pasti segala sesuatu butuh proses ya, Iya. Bunda. Finalnya itu ketika kita nanti meninggal dalam keadaan Iya. apa. Nah, nggak semua orang bisa memahami proses kita untuk membangun diri kita. Rata-rata maunya kan dipahami, Iya. Egoisnya ya. maunya diterima apa adanya, maunya dipahami, tapi belum tentu mau melakukan hal yang Betul, sama untuk betul. kita. Nah, itu sedihnya sih. Iya. Nah jadi apa nih, kan kalau boleh dibilang sebenarnya Inara tuh kan udah paket komplit ya gitu. Enggak lah, banyak kurangnya. Masa? Ya kadang-kadang aku akuin aku juga orangnya kadang-kadang suka nggak sabaran kayak gitu. Adalah itunya ya. Iya, tapi aku nggak mau jadi orang yang gampang menghujat, memaki orang, apalagi sampai maaf banget kalau keluar kata-kata kasar, apalagi terhadap pasangan kita, imam keluarga kita. Itu aku tahu banget itu dosa besar. Apalagi sampai mengkhianati dia, itu dosa besar dan apa ya, dan itu kan menjatuhkan harga diri dia. Dan juga suatu bentuk parenting yang nggak baik lah untuk anak-anak gitu. Contoh yang nggak baik ya. Itu tapi pakemnya aku itu. Aku jadi penasaran nih ya Inara. Maksudnya Inara kan berarti kalau keimanan kuat lah ya. Tahulah ya. Amin ya Allah. Karena aku juga tahu dulu kan malahan sampai bercadar ya demi menjaga marwah dan martabat suami, keluarga gitu ya. Akhirnya gagal juga. Itu kan yang memang di luar dari kekuasaan kita lah ya. Betul. Sebenarnya apa sih penyebab yang utama yang memang kalau someday Allah kasih kembali ini jodoh yang nggak boleh dilakukan lagi untuk menjaga supaya keluarga ini tetap sakinah mawadah warohmah? Kira-kira apa ya? Kan kita nggak tahu loh tiba-tiba jodoh ya kan. Aku sebenarnya tipe orang yang ngikut aja sama, terutama apalagi sama imam keluarga gitu ya. Aku tuh gini, ngelihat orang itu bener-bener berdasarkan perbuatannya dia. Aku nggak pernah nilai orang dari penampilan dia doang. Aku nggak pernah nilai orang dari hartanya doang. Nggak pernah ngeliat dia dari statusnya doang. Tapi bener-bener yang aku lihat saat itu adalah bagaimana dia bersikap dan memperlakukan orang, memanusiakan orang. Jadi ya aku ngelihat
mantan bapaknya anak-anak ini sebagai sosok yang memang dulu ini orangnya effort banget dan dia paham, dia memahami luka aku. Karena orang tua itu ya, dia mengisi di situ ya. Iya. Kayak kita merasa menemukan he's the one, he was the one, he was my missing puzzle. Tapi ternyata loh, kok jadi gini ya? Itu sih penerimaan akan keadaan seperti itu yang memakan lumayan prosesnya. Apalagi kayaknya Inara udah ini banget, dedicated banget ya, as a wife, as a mother. Karena, ya kan? Aku kan sempat transisi ya, jadi kayak awal dari kecil sampai aku remaja usia 14 lah. Itu bolak-balik sih memang, tar di mama, tar di papa, itu pun kabur-kaburan. Jadi mama tuh nggak suka banget kalau aku tinggal sama papi. Mami tuh nggak suka. Nah sedangkan aku tuh sebagai anak pengennya tuh bisa ketemu papi aku, terlepas dari apapun lah pandangan mami aku terhadap papi aku, dan papi aku orangnya seperti apa. Ya anggaplah mungkin dia memang salah, dua-duanya pasti salah. Tapi kita sebagai anak tuh pengen merasakan kasih sayang secara setara gitu, secara adil dari kedua belah pihak. Dan aku ngerasa saat itu mental aku, psikologi aku sebagai anak itu dihajar abis-abisan dengan harus menerima kenyataan bahwa aku harus kabur dulu untuk bisa ke tempat papi aku. Dan ketika aku usia 15 tinggal sama papi, pada akhirnya aku ngerasa kayak sedih banget. Karena papi tuh orangnya dedicated banget. Orangnya bener-bener ngedidik anak-anak, fokus, nggak yang dikit-dikit jalan sama siapa. Jadi nggak nikah lagi tuh? Nggak. Sampai sekarang? Sampai akhir hayat beliau. Jadi beliau fokus ngedidik aku sama kakak-kakak aku. Iya. Abang aku yang pertama sama yang kedua kan kami beda ibu. Tapi hubungan kami baik-baik aja, baik aku sama abang aku maupun sama ibu sambung aku. Abang aku yang pertama sama yang kedua itu atlet. Itu papi aku yang bentuk mereka. Abang aku yang pertama itu atlet renang. Masih satu angkatan sama Bapak Richard Sambera. Terus koko aku yang kedua, abang aku yang kedua itu atlet badminton. Aku lupa seangkatan siapa, aku lupa. Jadi papa tuh bener-bener kayak membalas ya kegagalan perkawinannya dengan dia sampai tidak menikah. Jarang loh laki-laki kayak begitu. Jarang. Makanya kamu deket banget karena memang benar-benar beliau itu bapak yang bertanggung jawab ya. Iya, dan aku ngeliat sepak terjang beliau dalam agama, dalam mempelajari agama Islam, karena beliau mualaf kan, mualaf sebelum nikah sama mama. Itu tuh luar biasa banget. Beliau nggak pernah nyuruh aku pakai hijab, ayo sholat, nggak pernah mukul aku karena nggak sholat apa, nggak pernah memaksakan sama sekali bahwa harus begini gini, nggak pernah. Tapi aku benar-benar ngelihat sepak terjang beliau, dan bibit itu yang sudah beliau tanam berkembang ketika aku akhirnya memutuskan untuk hijrah. Iya, dan sampai hari ini itu benar-benar aku, insya Allah aku akan istiqomah terus. Amin. Itu karena melihat perjuangan beliau semasa hidupnya. Didedikasikan hidup beliau tuh untuk mendidik anak-anak, untuk mendampingi anak-anak meskipun mereka udah pada berumah tangga, dan ya sampai akhir hayat terus istiqomah dalam keislaman beliau. Padahal mu'alaf ya. Ya, bahkan pernah beliau itu kacamatanya rusak, nggak bisa baca Quran, akhirnya pakai loop. Oh iya, sebegitunya ya. Sebegitunya. Berarti intinya secara nggak langsung Inara pingin kalaupun ada jodoh lagi dari Allah ya, yang seperti papa berarti. Kurang lebih. Tapi yakin ya pasti akan Allah kasih, yakin. Amin ya robbal alamin. Ya intinya dia adalah orang yang harus tahu lah visi misi hidup dia itu apa, untuk apa dia itu
hidup, untuk apa dia Iya, tujuan hidupnya ya. beribadah, untuk apa Iya. dia menikah. Iya. Karena ya apa ya, kalau pernikahan isinya cuma berkasih-kasihan, Iya. menurut aku itu nggak akan bertahan lama sih. Karena godaan banyak ya. Ya kan, kita cantik, ada yang lebih cantik, kita Betul. seksi, ada yang lebih seksi. Betul. Jadi kalau tujuannya adalah sakinah mawaddah warohmah itu, tapi bukan sekedar di mulut ya. Iya. Nah, itu susah tuh Betul. nyarinya Kalau tuh. dia udah paham banget apa yang Allah mau dalam hidup Iya. dia, kayaknya aku rasa aku nggak perlu capek-capek deh ngasih tahu Betul. bahwa ini tuh harus begini-begini. Aku juga nggak mau mendahului imam aku gitu. Iya. Nah, nih maaf nih. Jadi dulu kan Inara kan bercadar. Ini membuka nih alasannya kenapa? Kecewakah atau kenapa sebenarnya? Banyak faktor. Mhm. Salah satunya adalah memang betul aku mau cari uang untuk anak-anak, karena pada kondisi aku saat itu sudah 7 tahun hiatus dari dunia hiburan. Aku nggak punya koneksi apa-apa ke siapa-siapa, aku nggak punya penghasilan. Bener-bener saat itu aku belum ada 1 tahun selesai masa menyusui anakku yang bontot. Jadi ya aku harus kemana? Sedangkan anak-anak ini kan biaya sekolahnya nggak murah, biaya terus berjalan. Iya. Bayar listrik rumah aja udah berapa, Betul. bayar mbaknya aja udah berapa, bensin berapa, Iya. supir berapa hariannya, itu di luar dari gaji pokok ya. Iya, iya. Jadi ini untuk mencari nafkah buat anak-anak Betul. ya. Dan aku ngelihat di dunia entertain ini, ya mohon maaf ini notabene-nya ya. Kalau kita mau mulai lagi, walaupun sudah pernah, berarti kan sama dengan mau mulai lagi, sama kayak Bunda. Iya. Hiatus setahun YouTube untuk mendapatkan viewers yang lumayan, Dari nol lagi. setengah mati strugglingnya kan. Sama. Apalagi aku 7 tahun nggak kerja, jadi emak-emak berdaster. Jadi ya perjuangan gitu loh. Mau nggak mau, karena aku menjadi orang yang baru lagi di Iya. dunia entertain, aku harus menjadi orang yang tahu diri. Iya. Mau tidak mau aku harus bisa adaptasi mengikuti sistem selama sistem itu tidak bertentangan dengan syar'i. Jadi ya aku tinggalkan dulu yang sekiranya memang mubah, Iya. sunnah Iya. gitu dalam Islam, untuk bisa memenuhi sesuatu yang memang wajib, Iya. yaitu keberlangsungan hidup Iya. aku dan anak-anak. Wow, aku jadi speechless nih ya guys. Soalnya jujur ya, aku di usia mungkin seinara belum bisa tuh mengatur. Itu kan complicated banget ya. Banget. Karena suddenly kan, tiba-tiba yang biasanya disuplai, tiba-tiba sendiri, tiba-tiba dihujat. Ada kan pasti yang menghujat kan karena melepas cadar. Kan Banyak. orang nggak ngerti ya. Banyak. Gitu. Tapi finally dilewatin kan. Iya. Nah, jadi yang kalau ingin berterima kasih, mau terima kasih sama siapa? Dengan bisa melewati ini semua. Pertama-tama pastinya ke Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, ke diri aku sendiri. Aku mau berterima kasih karena sudah menjadi pribadi yang percaya sama kemampuan aku sendiri, sama Allah tentunya. Ketiga, aku mau terima kasih sama keluarga aku, sama abang aku, sama mami juga. Biar gimana pun mereka, apapun yang terjadi sama aku, mau bagaimanapun pendapat orang terhadap aku, mereka support aku secara tulus gitu. Iya. Dan anak-anak sih pastinya, mereka juga Ngertiin ya, mamahnya kerja. memotivasi aku sangat. Dan apa ya, ketika aku memang udah lelah banget gitu menjalani hari gitu, cari nafkah, ngelihat mereka dalam keadaan tidur aja tuh kayak apa ya, aku ngerasa baterai hati aku tuh terisi gitu. Pasti. Seperti recharge gitu. Itu sih. Artinya nggak pernah menyesali ya apapun yang terjadi. Dan orang-orang baik lah.
Kayak Dr. Richard kan, dia juga angkat aku sebagai BA-nya, yang mana kan dia nggak perlu gembar-gembor untuk ayo tetap jadi sosok yang baik ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dia nggak pernah ngucap itu. Dia nggak pernah nuntut, dia nggak pernah demanding yang gimana, tapi dia mensupport aku secara finansial, secara nyata. Karena memang pada saat itu aku butuh secara finansial. Itu kalau nggak salah tahun lalu ya? Iya. Ya Dan kan? yang menawarkan bantuan memang banyak. Tapi secara cuma-cuma. Mohon maaf, bukan aku sombong, bukan aku tidak mau menghargai usaha orang, bukan aku mencari-cari alasan untuk tetap berkarya, untuk balik lagi ke dunia entertain, bukan. Tapi aku nggak dibiasakan untuk terima uang cuma-cuma. Karena uang ini harus jelas. Iya. Dan Apa? menghindari fitnah juga. Betul. ya. Iya. Cuma ya. takut hibahan ini, Iya. uang hibahan ini, takut double labeling aja. Iya. Apakah ini sedekah? Iya. Apakah ini Profesional. Apa Iya, gitu, iya. balas budi apa nih gitu kan, aku nggak tahu gitu. Tapi aku salut sih. Berarti Inara ini udah mature dalam arti kata, dia tahu ya apa yang dia mau dalam hidupnya. Nah itu yang paling penting guys, karena kadang-kadang kalau kita perempuan cantik, apalagi di ibu kota ya, kalau dia prinsipnya nggak kuat bisa kemana-mana loh jadinya. Tapi akhirnya di sini Inara bisa memperlihatkan bahwa kegagalan rumah tangga bukan the end of the world, justru itu momentum kan, Iya. bangkit, sukses, Ya, even though punya anak tapi punya prinsip, betul. iya kan? Iya. Itu Aku juga bagus. mau berterima kasih juga sama Ustadz Dery dan Kak Joda istrinya, juga sama Mas Ari Untung juga, karena pada saat sebelum akhirnya itu viral kemana-mana, aku sempat konsultasi sama mereka. Dan itu keadaannya kan saat Lebaran ya, Iya. jadi nggak ada yang bisa, Iya. nggak bisa ngebantu kita gitu, Ustadz atau Iya. kiai mana, nggak bisa, karena semua orang sibuk, semua Iya. orang ada yang di tanah suci, ada yang mereka lagi kumpul sama keluarganya, pulang kampung apa, karena posisinya Lebaran. Jadi tuh aku bener-bener kayak, aku di situ bener-bener kayaknya titik terendah aku saat itu deh, karena aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa. Tapi ternyata tiba-tiba banyak banget yang bisa memberikan bantuan ya. Iya. Dan Jadi kalau waktu itu dijadiin BA langsung di berapa itu angkanya? aku nggak bisa sebutin kalau itu. Tapi langsung menolong Menolong kebutuhan banget. pada Betul. saat itu dong. Betul, aku. Iya kan? Iya kan, karena jujur pada saat awal-awal itu viral, 1 bulan aku nggak terima sama sekali kerjaan, wawancara, acara TV, podcast, apapun aku diem dulu. Selama 1 bulan abis viral itu. Dan itu 7 hari anak-anak nggak sekolah. Nggak sekolah, aku sampai kasbon sama abang aku. Kenapa sampai nggak sekolah? Ya nggak ada uang. Ada uang, aku nggak mau bilang nggak ada uang, ada uang. Tapi kan aku harus memilih nih, yang mana dulu yang harus diutamakan nih, bayar gaji karyawan, uang sekolah anak, isi kulkas. Iya. Yang mana? Bensin, listrik, Aku nggak bisa ngebayang sih ya. pengacara. Iya, memang ya. Itu makanya aku bilang tadi guys, aku kenapa insist banget Inara harus jadi bintang tamu aku. Karena nggak setiap orang itu bisa memaknai atau menyikapi, ya kan? Itu kan beruntun banget ya. Ya. Dan itu sebagai ibu muda pasti aku ngerti gejolak dalam hati. Kalau kita kurang makan sih nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak jangan sampai ya. Betul. Jadi itu diperlukan memang kepekaan dan juga ketajaman intuisi. Ya. Tapi aku salut sih, artinya ternyata sekarang Allah kasih banyak banget kan. Iya, alhamdulillah. Buktinya kan, coba Betul. kalau kita lihat Inara, siapa yang nggak kenal sama Inara sekarang? Ternyata dia tidak mendompleng siapapun, ya kan? Ternyata dia bisa loh bangkit dari keterpurukan dengan 3 anak, dan aku yakin nanti pasti Allah kasih jodoh yang terbaik. Amin, ya Rabbal alamin. Karena apa? Orang sabar itu pasti ada hadiahnya. Amin. Setuju nggak? Nah guys, ini udah nggak sabar yang nanya ada 54 ya guys, tapi Masya nggak Allah, semuanya. tabarakallah, banyak banget. Ternyata yang ngefans sama dirimu tuh banyak. Nih Allah. dari tuning.setiasa.
Ya. Hai Kak Mami Starla, sebagai single mom, gimana caranya bagi waktu untuk anak sekaligus waktu untuk merawat diri? Soalnya Kak Inara makin cantik. Ya, kayaknya puasa Senin Kemis ya. Betul, itu salah satunya sih ngaruh banget. Iya kan? Iya. Heeh. Bagi waktu antara kerja ngurus anak sama ngurus diri. Mhm. Apa ya? Nah, di sini memang kita di-challenge sebagai perempuan untuk bisa time management ya. Mhm. Dan memang waktu awal, bulan-bulan awal aku berkarir itu Masya Allah Bingung ya? kepala jadi kaki jadi kepala, dan itu adaptasinya luar biasa. Aku sampai nggak tidur. Iya. Aku sampai nggak tidur. 3 sih anaknya kan? Anakku 3, dan aku ngomong ke manajemen bahwa aku kejar setoran, aku mesti bayar ini sekian yang aku butuhkan. Karena jadi mereka mau nggak mau jadi harus gerak cepet kan, ngambilin kerjaan apa aja tuh ini. Jadi ya akhirnya karena saat itu aku belum dapet asisten pribadi, dan namanya manajemen kan mereka juga punya beberapa artis yang emang harus di-handle kan, nggak cuman aku. Jadi ya aku benar-benar mengandalkan diri aku sendiri untuk bisa time management. Itu benar-benar luar biasa, aku benar-benar sampai nggak tidur, pernah nggak tidur 2 hari aku nggak tidur. Supaya semuanya berjalan ya. Iya, dan itu masih ada, Tapi kan kadang suka ada ada mama. telat kayak gitu. Tapi mama kan bantu kan? Mama tuh nggak intens di rumah, jadi kita tuh memang tinggalnya misah dari awal nikah. Kamu nggak pengen minta tolong mama untuk jaga anak-anak supaya tenang kan gitu? Gimana ya? Aku nggak bisa jelasin di sini sih, karena memang ada kondisi tertentu yang mama nggak memungkinkan untuk menjaga secara intens cucu-cucunya, atau secara intens untuk menemani aku menemui rekan-rekan bisnis aku. Jadi emang benar-benar ini sendiri, fight sendiri, tapi aku yakin pasti Allah yang menjaga anak-anak. Betul, ya. Insya Nih Allah. next, Anana Jadiva. Assalamualaikum Bunda, mau tanya sama Mama Starla. Kalau misalkan kita nggak tahu ya kapan nih tiba-tiba sang mantan suami minta rujuk. Nah, gimana tanggapan Mami Starla? Silakan loh, mau jawab apa enggak juga nggak apa-apa. Apa ya? Karena kita posisinya udah inkrah, cerai, dan tinggal menunggu putusan dari kasasi, dan kita sudah tanda tangan notulen. Notulen itu notaris. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu sebenarnya ya, tidak perlu lagi menunggu atau merealisasikan putusan kasasi, karena kan di dalam notulen sendiri itu sudah Jelas ya. sudah disahkan nota perdamaian yang kita sama-sama sepakati, yang itu juga kita buat juga itu fondading ya kalau kita sebut itu di pengadilan negeri. Jadi ya secara status sudah inkrah cerai. Jadi kalau misalkan rujuk ya pertanyaannya sangat tidak relate gitu. Ya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim kan perempuannya ini kalau memang sudah sah cerai, ya harus menikah dulu sama orang lain. Betul. Iya. Tapi kalau ketemu lagi sebenarnya gimana sih perasaannya? Nggak ada yang gimana-gimana. Udah ini aja ya, udah ikhlas aja ya. Ya karena memang pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar kok. Betul. Ya setuju. Tapi anak-anak kan finally bisa nerima ya keadaan ini. Karena aku nggak mau mereka merasakan apa yang aku pernah rasakan, dipisahkan dari orang tua aku sendiri. Iya. Jadi sekarang lebih anak-anak bebas lah ya. Mau kapan ketemu papa? Ya, tapi memang ada batasannya. Oh tetap ya. Ada rulesnya. Kayak misalkan anak-anak nggak boleh dibawa nginep keluar. Kalau mau nginep ya didinya yang nginep di rumah. Boleh. Boleh, tapi aku yang keluar. Oh gitu. Ya, itu lebih bijak sih ya. menghindari fitnah. Iya betul. Nah ini ada lagi nih pertanyaan sama. Terus gimana caranya Mami Starla menghadapi hujatan dan cibiran dari orang-orang terdekat atau netizen dalam kasus hidup rumah tangga Kak Inara? Dan bagi yang ingin terjun ke dunia bisnis, apa sih tips dan trik ala Mami Starla? Ada 2 pertanyaan. Hujatan dulu deh. Hujatan dulu ya. Apa ya? Mungkin karena aku dari kecil dibiasakan dengan didikan yang otoriter. Tough love tadi yang aku bilang, aku udah biasa menghadapi cercaan dari orang tua sendiri gitu, dari keluarga sendiri, bahkan juga ya lumayan sering apa ya bisa dibilang fisik juga. Jadi
ketika menemui, oh ya aku juga sempat di entertain dari usia mungkin sekitar 11 tahun ya. Ya 11 tahun aku udah kerja. Ada ini kan grup band juga kan? Iya girl band, tapi itu kalau girl band aku udah usia belasan, udah teenage. Yang 11 tahun apa? Umur Acting 19 ya? aku girl band. Kalau yang umur masih 11 itu aku acting dan iklan juga sama pemotretan juga gitu. Jadi karena udah dibiasakan dari kecil di lingkungan keras, aku begitu dengar orang beropini miring tentang aku, ya paling aku cuma bisa ketawain aja, malah jadi hiburan buat aku. Dan sekaligus kalau memang ada opini yang memang benar-benar buat aku, kayaknya aku perlu pertimbangkan ini untuk menjadi apa ya, self mirror kali ya. Iya. Jadi ya udah gitu, aku introspeksi diri aja gitu. Jadi kesimpulannya the lowest point adalah kepergian papa berarti ya. Iya. Itu hancur banget hatinya waktu itu ya berarti. Jadi kalau kegagalan perkawinan mungkin nggak seberapa ini. Hancur sakit. juga. Hancur jadi juga. bisa dibilang untung kalau kita analogikan gitu ya, kalau kita lucu-lucuan, kalau kita mau sarkas, alhamdulillah untungnya hati aku ini bukan terbuat dari apa gitu, plastik gitu kan, ya kan, atau made in mana gitu yang gampang rusak gitu kan, abal-abal. Ya untungnya Allah yang nyiptain hati aku gitu. Jadi ketika aku ngerasa udah at the lowest point of my life, jadi ya aku langsung buru-buru balik lagi gitu ke Allah. Kayak ya Allah, udah aku ke engkau dulu deh, kayak aku taruh dulu deh urusan dunia, udah bodo amat, terserah dia mau aku gimana, aku mau fokus dulu, aku mau ngobrol dulu sama Allah. Jadi aku biasakan pola seperti itu, karena ya emang nggak ada lagi yang mau kita andelin siapa. Iya, betul. Orang bisa ngedikte kita, orang bisa mencaci kita, orang bisa menggurui kita, orang bisa ngasih tahu kita begana begini, dengan segala macam teori. Tapi kan orang lapar bukan membutuhkan, iya betul, bukan membutuhkan opini. Orang lapar itu nggak membutuhkan ceramah. Orang lapar tuh nggak butuh kajian, mereka butuh makan. Itu yang aku pelajarin dari seni berdakwah yang selama ini aku dengar dari ustadz yang aku temui ya. Jadi maksudnya apa? Bukan aku lapar, tapi aku butuhkan saat itu bukan pengajaran, bukan dikte, bukan. Karena aku tahu harus begini, aku tahu harus begini, aku tahu. Tapi yang aku butuh saat itu bukan itu. Ini kayaknya kalau dapat suami mesti yang lebih leader kali ya. harus yang lebih firm gitu ya. Karena aku tuh bisa tahu ya perasaan Inara, karena aku juga dulu ya produk broken home juga. Biasanya anak-anak korban broken home tuh sekuat apa ya, batu. Oh ya, tough banget. Tough gitu ya. Makin dihujat, makin underdognya, jiwa underdognya makin naik, bener nggak sih? Jadi makin ingin membuktikan diri bahwa I'm fine gitu ya. Jadi kalau dapat suami nanti harus yang lebih firm, lebih leader untuk dirimu dan anak-anak. Amin, aku ya doakan. Allah. Amin, Nah ini juga ya nanya Rabbal tips and triknya. Ini kan sekarang ada persoalan hukum iya, tapi kok itu tadi jualannya banyak banget, nah itu gimana ngebaginya? Kan itu berhubungan dengan branding ya, produk. Ini produknya banyak tapi dilaporin si A, si B, si C. Nah gimana caranya? Oh ya, aku juga akan launching kayak untuk produk untuk slimming gitu. Tuh. Jadi ini puasa bukan untuk slimming, itu untuk ibadah ya. Cuma hasilnya bonusnya slim ya kan? Jadi sehat. Sehat. Apa itu? Boleh tahu? Belum launching, tunggu aja. Jadi gimana tips and triknya tadi supaya jadi pengusaha oke, tapi juga persoalan selesai satu persatu tuh ditanyain tuh. Apa ya, karena aku ngelihat keluarga aku, terutama papi dan abang-abang aku kan memang backgroundnya pengusaha. Jadi aku ya inspired by them juga gitu. Aku lihat sepak terjang mereka gitu, membangun bisnis mereka. Jadi ya kenapa enggak gitu, untuk aku bisa memulai apa yang memang aku suka gitu. Ya memang kebetulan aku suka di dunia fashion, aku suka kuliner, aku suka
kosmetik, suka skincarean gitu. Jadi ya kenapa enggak kita memulainya gitu. Dan ya dalam bisnis itu kan kita juga bisa menjadikan itu ladang untuk syiar. Betul. Gitu. Kenapa enggak? Dan memang inilah janji aku sama Allah. Aku untuk balik lagi ke dunia entertain dan sampai harus aku membuka cadar supaya aku bisa punya banyak apa ya istilahnya sasaran target dakwah. Iya, benar. Karena bisa ya notabene-nya memang orang saat ini lebih percaya untuk lihat visual. Iya. Kenapa enggak untuk memanfaatkan anugerah yang udah Allah kasih. Fisik aku untuk aku manfaatkan ini sebagai sarana dakwah aku. Betul. Yang penting kan tidak mendobrak ya aturan agama, aturan budaya Indonesia. Jadi kalau aku yakin nih ya, aku lihat Inara nih orangnya tahu banget ya, buktinya dia membina relasi sama siapa aja guys. Itu kalau di semua acara pasti ada Inara dan dia tuh ramah banget, semua orang disapai. Tapi itu ciri-ciri dari seorang pengusaha yang sukses, benar. Amin. Karena talent itu berapa persen, tapi kalau yang namanya fleksibel, kemudian bisa bersosialisasi, itulah modal jadi pengusaha. Setuju pengusaha? Amin. Ya, ini ada dari Raniper_SA. Pengen nanya deh, asal muasalnya hijrahnya Kak Mami Starla itu gimana sih? Langsung kok bisa langsung istiqomah. Padahal dulu kan membernya girl band. Girl band tuh kan biasanya pakaiannya ya kan? Iya, pokoknya kalau nggak pakai celana gemes nggak afdol. Celana gemes gimana ya? Celana pendek ya? Iya. Dan apakah rintangan yang terbesar saat Mami Starla memutuskan untuk berhijrah? Pasti kan ada godaan-godaan. Wah, banyak banget. Apa ya? Langsung istiqomahnya itu kan orang kadang-kadang ada persoalan nggak jadi nggak apa-apa nggak pakai hijab lagi kan, ada juga yang begitu ya. Justru orang yang menginspirasi aku untuk hijrah itu adalah ya mantan aku. Oh ya? Ya. Oh dia yang minta waktu itu. Pertama dia, yang orang yang kedua adalah anak Starla. Ya. Jadi mantan aku nggak pernah minta aku untuk pakai hijab. Tapi kita kan memulai rumah tangga itu nggak langsung dari angka 10, bener. Kita mulai itu sama-sama dari 0. Dan aku ngerasain banget perjuangannya gitu. Perjuangan aku, perjuangan dia berdua, kita berdua. Ketika kita lagi susah, kita sholat tahajud berjamaah. Oh, berarti kalian dari 0 ya? Dari 0. Dan saat itu kan dia belum solo karir. Jadi ya hal-hal tersebut yang membuat aku tuh pengen banget membalas rasa syukur aku saat itu karena memiliki pasangan yang aku merasa sefrekuensi sama aku, baik secara pemahaman agama, secara rasa syukur ke Allah, secara effortnya beliau ke aku. Aku mau menunjukkan rasa syukur aku, merealisasikannya dengan cara ya pakai hijab menutup aurat. Dan alhamdulillah setelah aku menutup aurat, itu lagu solonya dia yang Suara Cinta Untuk Starla itu kan langsung naik. Merinding aku. Itu doa seorang istri loh. Ya. Iya kan? Dan itu memang sudah janji Allah. Betul. Bukan karena doa seorang aku Inara, bukan. Itu memang janji Allah untuk kita orang yang mukmin. Kalau kita percaya bahwa ketika suami istri ini mendekat ke Allah, pasti Allah akan limpahkan karunia rezeki dan kasih sayang seluas-luasnya. Dan itu terjadi dan Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Betul. Makanya aku juga pengen menepati janji aku, karena Allah sudah menepati janji. Ya udah, akhirnya aku Bismillahirrahmanirrahim, aku pakai hijab, aku tinggalkan karir aku karena memang pada saat itu di tahun 2016 belum banyak pekerjaan yang memang ramah hijab, betul, ramah hukum syar'i. Iya betul. Jadi ya mau tidak mau aku lepaskan, karena aku percaya bahwa ketika kita kompak menjadi suami istri, istri sesuai kodratnya di rumah, menjaga anak-anak, menjadi madrasah yang baik untuk anak-anak, kemudian suami fokus mencari nafkah yang halal untuk bisa si istri ini
menjadikan sosok anak-anak ini menjadi sosok di kemudian hari yang tangguh, yang bisa menjadi istilahnya umatnya Allah yang tangguh, makhluknya Allah yang tangguh. Kenapa enggak gitu? Pasti Allah akan tepati janjinya gitu. Jadi rezeki yang Allah titipkan melalui suami ini tersalurkan dengan baik, bukan? Untuk anak-anak. Anak jadi pinter ngaji, tumbuh dengan baik, menjadi anak yang soleh soleha. Kemudian istri juga menjaga kehormatan suami di rumah. Suami juga menjaga pandangan, menjaga ibadahnya, dua-duanya kompak. Itu luar biasa yang kita alami. Rezeki itu Masya Allah, udah bukan banyak lagi tuh, tsunami rezekinya. Di tahun 2016 itu ya. Tahun 2016 sampai akhirnya 2000. Sampai saat-saat terakhir kok. Masih ya. Masih. Jadi itu momentum yang paling bikin duar gitu yang mana sebenarnya? Yang mana nih? Duar yang mana nih? Yang rezeki atau yang kasusnya lah yang akhirnya? Kasusnya. Karena aku ngerasa dia sudah sangat jauh sama Allah. Dan aku malu karena kita pakai fasilitas rumah, rezeki, anak-anak yang soleh-soleha, semuanya Allah sediakan. Orang-orang yang loyal kerja sama kita, itu kan Allah yang sediakan. Kalau disalahgunakan, mobil, semua rumah itu fasilitas, dan kita punya itu cash, kita beli. Nggak ada kita utang, nggak ada ya? hutang, sama sekali nggak ada hutang. Aku ngerasa sedih dan malu gitu sama Allah. Kenapa sih kok orang ini sudah dikasih tahu berkali-kali, kok seperti nantangin. Bahkan beliau sempat nantangin kayak, ya silakan aja kamu laporin aku ke polisi gitu. Kan ntar kamu lihat sendiri juga rezeki kita pasti akan surut, dan nanti bedanya ntar anak-anak masuk pesantren paling. Di situ aku sangat-sangat ngerasa kayak terpukul, sekaligus sedih, marah, tersinggung karena loh kenapa emang ke pesantren? Ada apa emang sama pesantren? Apakah jelek? Enggak, mungkin memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan posisinya, tapi kan nggak semua pesantren jelek. Emang kenapa? Emang kenapa kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah agama, emang kenapa? Apa urusannya sama jalan rezeki? Aku sudah pernah mencoba untuk memperbaiki semuanya gitu. Aku berusaha untuk ngikutin dia maunya gimana. Dia mau aku lepas cadar, oke, aku lepas. Sempet aku lepas. Awal dia minta aku ganti jangan pakai cadar, oke, aku pakai masker. Lama-lama dia minta lepas, aku lepas. Dia minta aku begini, kalau lagi di kamar penampilannya seperti ini, aku turutin semua yang dia mau. Jadi sebenarnya udah all out dong ya? Aku udah berusaha. Kita sudah sama-sama ke psikolog bahkan. Konsultasi mengenai pernikahan apa segala macam sudah. Aku udah memohon untuk kita mediasi ke ustadz manapun terserah dia mau tunjuk, atau ke psikiater atau ke psikolog. Ayo, aku bersedia. Tapi ya gimana? Takes two to tango kan. Nggak bisa aku sendiri berjuang, nggak bisa. Bahkan aku udah berusaha. Aku malu sebenarnya saat itu. Dalam keadaan masih bercadar, aku datang ke lembaga penegak hukum. Aku nggak bisa cerita apa dan di mana posisinya. Aku pakai cadar, aku bawa beberapa tumpuk alat bukti untuk bisa membuat laporan. Ya karena aku bukan siapa-siapa kali ya. Dan kebetulan oknum-oknum di sana juga memang ngefans sama beliau. Ya sudah, akhirnya aku diminta untuk menyelesaikan secara internal. Ya, dan aku belum selesai masuk ke dalam lift, mereka setel lagunya. Jadi wow. Itu luar biasa sih ya. Jadi kalau orang bilang kayak kenapa sih harus diviralin, kenapa nggak lewat pengadilan aja? Kalau emang mau dibuka ya di pengadilan aja. Aku sudah berusaha. Aku yakin ketika aku masuk pengadilan sama seperti yang Bunda alami.
apakah orang akan percaya sama versi cerita kita? Aku seorang Inara yang bukan siapa-siapa, mama berdaster, mama bercadar. Apakah orang akan percaya dengan sekian banyaknya lagu yang diciptakan, dengan brand image yang segitu mulianya di hadapan manusia? Apakah orang akan percaya? Apakah majelis hakim akan percaya? Apakah aku akan mendapatkan hak aku untuk mengasuh anak, untuk mendapatkan bagian aku? Iya. Tapi ya silakan Mbak. Ya, aku minta maaf loh Inara kalau akhirnya Inara jadi inget lagi ya, karena itu aku yakin banget itu hal yang paling susah dari semua perempuan dalam menghadapi kasus kegagalan rumah tangga, karena yang dipikirin bukan dirinya sendiri, ya nggak Inara? Ada 3 anak di belakang Inara yang harus Inara jaga, harus Inara asuh sendiri, karena itu adalah amanah. Tapi ternyata alhamdulillah Allah sayang kan, semuanya bisa dilalui dan hak asuh akhirnya tetap ke Inara kan. Mungkin Inara bilang bukan siapa-siapa, tapi Allah memberikan pertolongan kan. Iya. Dan aku kan? bener-bener apa ya, kalau kata orang, kenapa sih nggak ya udah gitu masing-masing aja tapi tetap berumah tangga, nggak perlu pisah. Waduh. Untuk anak-anak ada loh yang ngomong gitu. Untuk anak-anak tetap bertahan. Itu fake dong ya. Kita mengajarkan anak-anak ini kepalsuan. Betul. Dan anak-anak ini kan bukan seperti orang dewasa kayak kita gini yang ya udahlah masing-masing aja, mami-mami, dedi-dedi, nggak begitu. Mereka itu pure, hatinya masih murni. Mereka tuh menangkap segala sesuatu itu sangat-sangat peka, walaupun mereka sambil main istilahnya. Tapi mereka tahu apa yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Orang tuanya ini penuh kehangatan, gak satu sama lain, mencintai dengan tulus, gak satu sama lain, atau hanya sekedar formalitas. Anak-anak ini sangat-sangat pinter dan peka. Jadi kita nggak boleh terlalu meremehkan ya. Apa yang terjadi sama kita tuh kita mesti hati-hati banget ya. Betul. Dan itu adalah bagian dari parenting. Iya. Ini ada pertanyaan, tapi Inara boleh jawab, boleh enggak. Baca sendiri aja. Aku yang mana ya? Atas ke bawah? Yang ini dari Azam 2525. Aku mau tanya, apa sih yang pertama kali Ina lakuin pas tahu mantan suami itu? Marah-marah atau berserah diri pada Allah baru buka itu semua ke sana, atau bahwa aku tahu perselingkuhan, terima kasih. Oke. Namanya Azam 25252525. Monggo kalau mau dijawab, mau enggak juga enggak apa-apa. Pertama kali aku jelasin kronologinya aja ya. Jadi saat itu memang aku sudah bertubi-tubi Allah berikan mimpi. Oh. Iya? Mimpinya itu macam-macam. Mimpinya mimpi tsunami, kami sekeluarga kena tsunami. Terus mimpinya aku mimpi dia maaf selingkuh. Aku mimpi dia main sama cewek lain depan mata aku. Mimpi itu? Mimpi, tapi kayak asli. Tapi orangnya nggak tahu siapa gitu ya? Nggak tahu. Perempuan. Jadi dari yang awal kayak aku pas bangun nangis sesek gitu, sampai pada akhirnya aku ngerasa kayak mimpi doang. Maksudnya kayak bunga tidur, kembang tidur kayak gitu. Udahlah, paling bukan apa-apa. Karena aku masih percaya sama dia, dan aku bukan tipe istri yang kepo meriksain HP. Aku nggak pernah kepo. Karena kan kami pacaran udah saling tahu gitu istilahnya. Dia orangnya seperti apa. Jadi aku sangat-sangat percaya sama dia, dan kita kan memulai ini juga dari nol. Jadi aku tahu lah perjuangan kita berdua. Jadi aku menghargai dia gitu. Untuk berusaha untuk menjaga privasi dia lah, menghargai privasi dia. Nah, pada saat pagi hari itu adalah mimpiku yang terakhir tentang dia main sama orang lain, main sama cewek lain. Aku bangun dalam keadaan nangis. Udah, aku pikir cuman mimpi. Itu jam berapa ya, setelah sholat duha aku tidur lagi jam 9 pagi lah aku bangun gitu. Aku langsung beres-beresin baju dia, laundryan dia gitu, lagi nyusun baju. Tiba-tiba ada DM masuk, dan ternyata aku telat buka. Jadi DM ini sebenarnya udah masuk berapa kali dari tahun-tahun sebelumnya. DM ke Instagram? Ke aku. Oh, langsung? Kayak private account gitu, kayak fake account. Terus isinya? Terus
isinya dia ngasih tahu bahwa Kak coba tolong tabayun ya ini, dicek dulu foto-foto ini benar adanya ini suami kakak saat itu atau bukan gitu, karena aku nggak mau sampai ada fitnah gitu. Aku mesti mikir kayak bukan kali, orang caper kali, hoax kali. Aku belum buka fotonya, kayak masih aku entarin dulu, aku tutup dulu gitu. Aku lagi nyusun baju kan, tapi tiba-tiba hati aku tuh penasaran kayak apa sih gitu, iseng aja, iseng. Aku masih berharap bahwa itu foto editan gitu, akun-akun caper doang gitu kan. Memang karena lagu dia kan lagi naik saat itu. Ya udah, akhirnya aku iseng, aku buka foto pertama, isinya screenshot chat tentang ngebahas tentang latihan di studio gitu di bandnya. Aku pikir banyak kali anak klub moge dia ini yang latihan gitu kan di band. Tiba-tiba ngebahas perform. Aku mikir dong, tunggu di klub moge-nya dia ini kan nggak ada lagi yang anak band kecuali dia. Nggak ada lagi yang vokalis kecuali dia. Terus foto berikutnya aku lihat lagi ada foto tas dia. Ya udah, berikutnya lagi foto dia pakai kaos yang dia biasa pakai. Terus aku kayak, saat itu aku lagi ngebersihin baju dia, jadi kayak kayaknya aku pernah lihat kaos ini gitu. Tapi mudah-mudahan enggak gitu. Bismillah gitu. Aku buka kaosnya dia lagi, kaos yang tadi aku susun, sama. Jadi itu aku ngerasa kayak apa ya, sosok yang aku udah percaya sekian tahun ini, tempat aku berlindung, kayak aku ngerasa aku nggak kenal dia. Ini siapa ya? Itu bikin aku kayak berhenti nafas sepersekian detik. Karena saking shock dan aku nggak bisa mencerna ini kenapa, ini apa, ini apa. Aku berharap itu mimpi. Aku sampai 71, hampir 72 gitu. Itu pasca menyusui anak kami yang dua. Karena bedanya cuma 11 bulan. Jadi dua-duanya masih ASI eksklusif saat itu. Dan dia sendiri yang minta aku untuk nggak dia. Karena kan harus menyusui. Jadi dia harus memastikan bahwa gizi anak-anak ini tercukupi. Iya, aku gemuk saat itu. Saat terjadi itu ya. Iya, dan aku memang sempat perasaan bersalah karena aku gemuk, coba seandainya aku nggak segemuk ini. Tapi ya balik lagi. Loh, kan aku nyusuin. Iya. Kalau aku menyalahkan diri aku dan keadaan, berarti aku sama dengan nggak ikhlas tuh menyusui anak-anak. Iya. Berarti sama dengan aku nggak ikhlas dong sama Koda dan Kodar bahwa aku melahirkan mereka berdua. Ini anak kedua berarti ya masih anak ketiga. Anak ketiga ini ya. Oh, inilah momentum ini ya. Iya. Jadi malahan nggak teriak-teriak, nggak histeris, nggak ya, malah berhenti nafas aja gitu, kayak berhenti nafas. Terus habis itu ngapain? Konfirmasi juga gitu. lagi masih di luar kota saat itu. Ya udah, kayaknya hari-hari nunggu dia pulang aku kunci diri di kamar. Nggak ngomong sama keluarga juga, nggak ya? Karena memang saat itu kan rumah kami memang isinya aku, dia, anak-anak 3 anak sama mbak doang, udah 2 udah. Jadi jadi Inara tuh bukan tipe anak perempuan yang apa-apa ngadu ke mama gitu, enggak ya? Oh, jadi telan sendiri, selesaiin sendiri, fight sendiri. Iya, karena aku tahu bahwa masalah rumah tangga sebesar apapun itu aku berusaha untuk keep itu sendiri. Wow. Hebat sih, aku aja masih nangis ke mama. Jadi karena gini loh Bunda, kita nggak pernah tahu kapan Allah membolak-balikan hati kita dan akhirnya kita bisa menerima kembali pasangan kita. Iya. Tapi keluarga kita sudah terlanjur membenci dia. Iya. Dan itu nggak bisa kita kontrol loh. Ini berarti matang banget nih ya, benar ya, Inara ya. Dan aku menjaga itu gitu. Karena pengen masih lanjut ya perkawinan. Betul. Meskipun tahu tentang bukti itu, tetap masih ada keinginan untuk di keep sendiri supaya nggak ada kehebohan di keluarga ya. Aku masih berharap untuk bisa memperbaiki semuanya,
untuk dia mau sama-sama untuk memperbaiki semuanya. Nah terus akhirnya kan ketemu nih, kemudian Inara menyampaikan itu, terus Ya dia minta maaf sampai sujud-sujud. Tapi ya udah nggak bisa apa gimana? ya sempat beberapa bulan dia berubah memang. Tapi ya gitu lagi. Wah, jadi ya guys, ini ya tapi Allah sayang sih sama Inara. Artinya Permasalahannya tuh bukan cuma itu doang. Aku cuma takut ada bermasalah sama kesehatan aku. Karena kita sebagai suami istri, tidak mungkin kita seorang istri tidak melayani dia. Dan aku nggak bisa mengorbankan nyawa, kesehatan aku, bahkan nyawa aku untuk menyelamatkan, untuk menyelamatkan rumah tangga. Aku harus korbankan, mau gak mau. Karena aku harus menyelamatkan diri aku dan anak-anakku. Dan ini memang untuk kalian semua ya, netizen, kalau misalkan berkomentar juga harus melihat ya bagaimana perasaan kita. Tapi ternyata Inara nggak masalah sama komentar netizen. Artinya di sini karena sudah memang teruji aku ya. Embrace, maksudnya betul aku salah. Mungkin apa yang aku lakukan, aku juga nggak membenarkan sepenuhnya. Bahwa kita harus tetap menutupi aib pasangan kita. Betul. Tapi ya itu tadi yang dibilang ya, nggak semua orang berpihak. Akhirnya jalan satu-satunya viral kan. Ya karena situasinya. Betul. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Aku soalnya bener-bener amazed banget sama sosok Inara ini ya. Tapi aku yakin nanti ke depannya Inara pasti mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah. Karena ujiannya bertubi-tubi kan. Tapi sekarang udah mulai pelangi sudah di depan mata kan. Bisnis lancar dulu, biasanya gitu loh. Tanda-tanda kehadiran pangeran itu ya. Jodoh maksudnya. Itu ditandai dengan kita sudah mandiri secara finansial. Setuju gak sih? Setuju. Kemudian network. Sekarang siapa yang gak kenal sama Inara? Dan Inara sekarang networknya luas kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tiba-tiba 5 tahun ditawarin jadi caleg, mau gak? Masya Allah, tabarakallah. Loh iya kan? Ya kalau memang apa ya, memang Mau Allah, dong. Allah memampukan aku untuk bisa untuk bisa menjalani amanah itu, ya kenapa enggak? Iya. Kan Inara pernah ngalamin kegagalan. Ada yang ingin dirubah dari beberapa hal kan Terutama di Indonesia. perempuan. Nah, itu kan udah ini nih. Udah apa namanya passion tersendiri. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari Mei dan Mei 31. Mau nanya dong, gimana sih Inara udah ada belum nih calonnya papa baru buat anak-anak, hehehe katanya gitu. Makasih Mama Vena. Pasti yang naksir banyak lah ya. Coba kita tanya asisten, ayo. Pasti yang naksir banyak gak sih? Gimana Inara? Udah ngebuka diri apa belum sih sebenarnya? Apa masih trauma? Aku kalau untuk kehidupan pribadi, kan termasuk kehidupan pribadi ya kayak gitu. Aku tuh nggak terbuka sama siapapun. Aku bukan tipe orang yang kayak dikit-dikit cerita kayak gitu. Pasti aku orangnya tertutup. Ya, tapi kan yang deketin ada lah ya. Ada, tapi kalau memang menurut aku gini kayak masih belum fix ya. Fix dan apa ya, aku merasa kayaknya effortnya masih lebih gede dari diri aku ke aku sendiri. Iya. Jadi aku lebih baik kayak udahlah, maksudnya kayak yang penting silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Oke, tapi kalau ada kriterianya kayak apa? Harus pengusaha kah atau harus bagaimanakah? Yang jelas ya dia harus settle secara penghasilan, secara pemikiran, secara pemahaman agama, secara mental. Bahwa orang berumah tangga itu isinya bukan cuma sekedar minta dilayani, tapi dia juga harus melayani dengan baik. Take and give ya. Terus settle juga ya secara psikologi. Nah itu dia tuh, tesnya gimana tuh taunya? Nih orang kan kadang-kadang umurnya udah tua, belum tentu dia mature ya kan? Tapi minta sama Allah ya. Minta sama Istiharoh lah. Nih, ini ada pertanyaan bagus nih ya. sk.nisa. Masya Allah, perempuan inspirasi aku banget nih. Kak Mami Starla, izin mau nitip pertanyaan. Apa pesan buat para istri yang suaminya suka selingkuh? Bener gak sih kalau selingkuh itu pasti penyakit yang gak bisa sembuh? Nah terima kasih Mama Vena. Aduh, boleh dijawab nih.
Apa ya? Makasih pertanyaannya. Menurut aku kalau kita melihat dari sisi suatu penyakit atau penyakit hati ya bisa kita bilang ya, bisa sembuh atau enggak, pasti ada penyembuhnya. Penyembuhnya yang nggak lain ya Allah ya, Quran. Cuman balik lagi kan itu ke dirinya sendiri ya, mau apa tidak untuk berubah, untuk bertobat nasuha. Dan untuk bertobat nasuha itu kan sangat kecil kemungkinan kalau memang dilandaskan karena faktor dari kita. Harus dari dirinya sendiri. Even seorang nabi pun tidak bisa mengislamkan pamannya. Itu padahal orang yang memang sudah dijamin surganya sama Allah. Apalagi kita yang manusia biasa biasa. Dan saran dari aku untuk istri-istri yang memang bernasib sama aku atau mungkin lebih parah. Kalau memang kalian punya penghasilan atau kalian memang punya aset atau uang lebih, coba deh menemui lawyer dulu. Konsultasi ya. Sebelum menemui lawyer ada baiknya temui psikolog dulu, atau kalau memang parah banget harus ada obat minumnya ya temui psikiater. Kalau memang bisa bersama-sama ke sana untuk memperbaiki lagi rumah tangga, lebih baik lagi daripada harus satu-satu gitu sendiri-sendiri. Lebih baik berdua. Tapi kalau emang udah mentok sama sekali nggak bisa dimediasi dengan ustadz, dengan psikolog, dengan psikiater, bahkan sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri juga nggak mau denger, ya mau nggak mau harus temui lawyer. Karena biar gimana pun kita ini kan tidak ada background hukum, awam hukum, jadi harus pertimbangkan dulu nih konsekuensi kedepannya nih jangka panjangnya seperti apa. Jangan sampai kamu sudah terlanjur nyeburin kaki kayak aku kemarin, lantas kamu kaget, oh ternyata konsekuensinya seperti ini. Enggak gitu, nggak bisa mundur lagi, nggak bisa. Maju ke depan terus. Ke depan terus. Jadi jangan mengambil tindakan ekstrim. Sebelum kamu mencoba langkah-langkah yang bisa dilakukan dulu. Temui ahli, temui lawyer. Kemudian kalau memang sudah cocok mendapatkan saran-saran dari bantuan hukum, ya sudah gitu, omongin baik-baik aja untuk bisa secara baik-baik. Jadi intinya nggak boleh emosional ya. Kalau emang kamu udah nggak sanggup ya sudah, tinggal bahas aja mau gimana nih untuk harta gono gini atau hak asuh anak mau seperti apa, parentingnya apa co-parenting apa gimana, dibahas bersama gitu secara baik-baik dan secara fair. Dan kalau memang nggak bisa diomongin secara fair ya gimana? Ya udah. Berarti memang sudah qadarullohnya jodohnya sampai di situ Sampai ya. di situ, iya. Karena jodoh ada umurnya loh. Ya Betul, enggak sih? Betul. Aku bukannya menyarankan orang untuk bercerai ya. Tapi ini kita ambil ibrohnya, ambil hikmahnya dari kejadian yang aku alamin. Dan aku di sini tidak mau sama sekali mengedukasi orang untuk memviralkan segala sesuatu. Kalau kalian sudah menemui langkah-langkah tersebut dan jalan buntu, aku juga nggak bisa ngomong banyak. Aku nggak tahu terus terang karena aku sendiri juga nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ngebayarin lawyer buat kalian. Karena lawyer itu nggak murah. Iya betul. Iya kan? Jadi cerai itu mahal ya kesimpulannya ya. Mahal. Udah sakit mahal pula ya. Dan untuk orang-orang yang berusaha menghujat dan menggurui ibu-ibu rumah tangga ini yang memang mereka berkeluh kesah akan rumah tangganya, cobalah kalian donor dulu gitu, berapa ratus juta untuk bayar lawyer gitu kan, untuk bisa fight mengenai hak asuh dan gono gininya, barulah boleh gitu untuk menceramahi. Tapi itulah ya guys, jadi perempuan kalau kita nggak tough, kasihan sama anak-anak. Jadi kalau kalian sayang sama anak-anak, bukan di mulut doang ya, mama sayang, tapi ternyata pingsan ya, baru digituin pingsan ya. Itu namanya tidak sayang anak. Kalau seorang ibu yang sejati, dia akan fight sampai titik darah penghabisan. Yeay, hidup mak-mak. Nah ini ada pertanyaan lucu banget di terakhir nih ya, dari Dini.WLDR18. Halo Tante Vena, aku mau titip pertanyaan, gimana perasaannya Kak Inara kalau sama Kak Igun? Emang ada apa sih? Aduh, sampai serak nih.
Apa ya? Eh, Ayo jujur dong sama Kak Igun, gimana? Yang nanya ada 3 loh sebenarnya. Masya Allah. Iya, tentang Kak Igun pada penasaran loh, kepo. Ada apa sih? Terus terang kalau untuk ketemu Kak Igun aku dulu pernah. Pada saat aku masih pakai cadar. Kita ketemunya waktu itu di kalau nggak salah di klinik dokter diet dokter Cici. Jadi kebetulan dokter diet kita sama. Oh. Karena saat itu aku juga diajak sama mantan kan ke situ untuk perawatan. Tapi kalau misalkan bener-bener yang kayak kenal dan tektokan gitu, Ngobrol. interaksi gitu, itu beberapa bulan yang mungkin tahun lalu kali ya. Waktu itu Kak Igun nanya kayak, emang bener kan karena dia sering diledekin mirip sama mantan mertua aku. Emang bener aku mirip sama mantan mertua kamu ini gitu. Itu terus, siapa yang ngomong netizen? Iya, terus Kak Igun nge-DM aku, terus aku ketawa ngakak. Ya ampun. Iya, Allah. Jadi memang orangnya tuh jenaka gitu. Nah aku apa ya ngerasa kayak nyambung sih ngobrol sama Kak Igun, terus juga ngerasa nyaman juga karena beliau orangnya humoris. Iya, baik lah, Iya, baik banget dan royal banget. Oh iya? Royal banget. Emang pernah dijajanin apa? Sampai royal banget. Apa ya, dia tuh ngasih aku kerjaan tapi tuh kayak ya udah aku mintanya misalkan manajemen aku minta sekian, ya udah gitu. Kayak apa ya, orangnya tuh ya ampun baik banget dan aku tuh sangat-sangat apresiasi banget sama sikap beliau karena walaupun terlepas dari hujatan orang-orang akan penampilan dan tingkah laku dia, aku ngerasa generous ya. Dia itu orang generous. Iya. Dan apa adanya juga dan kan. dia ini apa adanya. Cuman memang ya kita doakan aja yang baik-baik supaya Allah bisa menuntun Kak Igun untuk istiqomah secara kafah. Amin. Gitu, dalam amin. keislaman. Tapi Inara cocok juga loh jadi pendakwah, nggak pingin nih? Masya Allah, enggak lah masih Cocok jauh. cocok jadi anggota DPR cocok. Aduh, Karena amin, kamu ya tuh Allah. smart loh, bener loh smart loh. Aku tuh ya kalau ngobrol sama orang 1 jam bisa nilai. Ini orang itu tanyain dari sisi sini. Kamu tuh jawabnya tuh diplomatis. Jadi kalau jadi pejabat publik di legislator cocok banget. Jawabannya tuh kontennya ada tapi diplomatis, bagus. Masya 5 Allah. tahun nyalek aja. Cocok. Nanti masuk komisi 8. Nah, perempuan dan anak tuh Masya bahas Allah, tuh. bener. Karena memang kita ini darurat Kamu banget kuliah ya. kan? Ya. Kuliah kan? Kuliah. Iya, S1 kan? Gini, jadi aku tuh sambil menyelam minum air, aku tuh mau praktekin dulu karena aku dulu kuliah sampai sempet udah ngurus skripsi juga. Oh, di mana? Cuman beberapa kali ganti tahu sendiri dong kalau kita nyusun skripsi tuh pasti kalau misalnya ada satu bab yang nggak match, mau nggak mau kita harus rubah dari awal tuh, dari kata pengantar kalau perlu. Sesuai judul ya. Iya, karena memang aku kan ngambilnya kan hubungan internasional, tapi internasional. konsen aku di bisnis internasional. Oh, bagus dong. Jadi memang agak berat materinya. Iya. Tapi bener loh, kamu tuh multi talented bener. Jadi kalau tante menyarankan, bunda menyarankan, Inara harus terus mengembangkan diri. Jangan hanya jadi artis, ke depannya harus punya timetable. Oh iya, harus. Someday harus masuk menjadi decision maker. Amin Asik. ya Allah, amin. Ini terakhir banget nih ya, udah ya, jangan nanya mulu ya, ntar nggak kelar-kelar nih, terakhir udah nih. Dari Dimas Kanginan, mau nitip tanya sama Kak Inara. Hal apa yang membuat Kak Inara benar-benar kuat dalam menghadapi semua cobaan? Apa? Selain memang berserah kepada Allah. Apa? Karena sayang sama mama Kak atau sayang sama anak-anak? Atau memang harus dikuat-kuatin? Karena aku nggak mau anak-anak merasakan apa yang aku pernah rasakan. Aku pengen mereka merasa disayang. Dicintai. Aku pengen mereka merasa berharga. Aku pengen mereka merasakan nikmat Allah dalam bentuk kasih sayang orang tua. Maka dari itu kenapa kemarin Inara membuka silaturahmi ya sama mantan mertua ya, datang ke ulang tahun itu sebagai bentuk ya. Ya, karena jangka panjang ya aku mikirin. Betul. Anak-anak itu kan betul adalah penerus generasi bangsa dan penerus umat, perjuangan umat. Betul. Bagaimana mereka bisa meneruskan, meneruskan perjuangan umat
sedangkan mereka sendiri tumbuh menjadi orang dewasa yang bermasalah mentalnya. Iya. Mental health ya itu. Jadi aku pertimbangkan itu Iya. sih. Tapi bagus sih, bagus. Karena silaturahmi itu nggak ada ruginya loh. Iya. Malah mendatangkan rejeki, ya enggak? Amin. Dan aku baca juga mantan kakak ipar sangat respectful sama Inara sekarang. Masya Allah. Karena ya kan, yang tadinya gimana, orang malah dengan kebaikan kita malah membuat jadi baik kan semua. Iya. Jadi intinya trauma tidak ada ya. Nggak ada Insya ya. Allah nggak ada. Iya. Karena aku percaya qada dan qadar sih. Iya. I see in your eyes ya. Terakhir di kamera Vena Melinda channel sebelum aku tutup, apa yang ingin diucapkan kepada anak-anak? Ada 3 orang di kameranya, aku silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Starla, Along, Ali, tumbuhlah jadi anak yang soleh, yang soleha. Amin. Jadi anak-anak yang pandai bersyukur. Amin. Jadi anak-anak yang mau mengimani qada dan qadar yang Allah berikan. Dan jadi anak-anak yang bertakwa, yang takut dan sadar akan pengawasan Allah. Iya, tuh. Jadi jangan yang macam-macam ya, karena Allah selalu melihat. Terakhir buat mama, kan sekarang satu-satunya orang tua ya. Ya. Mama yang biar gimana pun membentuk membentuk Inara sampai saat ini. Assalamualaikum Mi. Ini mau mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan didikan Mami yang keras itu. Dan sikap-sikap Mami yang unik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati Mami, melunakkan hati Ina. Allah memudahkan Mami untuk terus menjadi manusia yang bertakwa. Amin. Amin. Sayang sama. Alhamdulillah. Ina sayang sama. Karena biar gimana pun anak itu adalah yang paling dicintai oleh ibunya. Kalaupun ada kekurangan, ya that's human ya. Ya. That's human. Kita sebagai anak harus bijak. Justru kita nanti Betul. sebagai seorang ibu kita memperbaiki. Betul. Ya kan? Aku yakin semua orang sedang berproses. Betul. Nggak Itu ada yang final. proses itu yang paling berharga, bener nggak sih? Iya. Kalau hasil jangan dipikirin. Ya. Hasil itu udah ketentuan Allah ya. Betul. Nih terakhir nih buat ibu-ibu yang seumuran Inara yang masih pengen cantik, produktif, menjadi perempuan yang kuat ya, inside out. Coba kasih wejangan ya, monggo. Buat semua perempuan di Indonesia or mungkin Iya, dimanapun berada, jangan pernah mencintai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Jangan pernah mencintai diri kita sendiri lebih dari kita mencintai Allah. Itu aja. Iya. Ternyata itu benar ya. Ya. Kalau kita mencintai diri kita, kalau kita mencintai Allah, otomatis kita pasti akan amanah merawat kesehatan kita, tubuh kita, fisik kita, karena Allah mencintai keindahan. Iya, betul. Kita akan bersyukur, kita akan merasa percaya diri, karena tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali penilaian dan keridhaan Allah. Amin. Dengan kita Masya percaya diri, Allah. aura kita pasti akan terpancar. Amin, amin. Aduh guys, aku terharu banget ya. Ternyata ini Inara benar-benar sudah melewati apa yang disebut Masya Allah. ujian kehidupan. Bunda juga Masya Allah Iya. kuat banget. Tapi aku nggak cool ya. Ini kayaknya kulkas 8 pintu nih ya. Ya Cool Allah, banget Masya ya. Allah, Makanya tabarakallah. mukanya tuh aduh imut gitu ya. Tapi apapun itu, aku yakin Inara akan lebih sukses daripada sekarang. Pesanku Amin, cuma amin, satu, Rabbal jangan alamin. pernah berhenti mencoba dunia yang baru. Ya. Kalau aku lihat benar-benar Inara tuh bisa ke politik, bisa ke entertainment, bisa ke dunia bisnis, bisa kemana pun. Amin ya Allah. Karena amin. visioner. Yang paling penting ya guys, kalau mau terlihat cantik bukan karena bedaknya berapa senti ya.
atau karena operasi kiri kanan, tapi diisilah hatinya. Ya. Diisi hatinya, diisi keimanannya, ditingkatkan keimanannya, karena semua itu Allah sudah mengatur ya. Jadi Inara sukses. Amin. Aku doakan habis ini dapat jodohnya, undang-undang ya. Insya Allah. Kayaknya bentar lagi nih. Masya Allah, amin ya Allah. Apapun Soalnya- itu mudah-mudahan Allah memampukan aku dan dia. Amin. Dan anak-anak. Iya. Soalnya kelihatan nih kayak pas ditanya ada ini enggak sih yang deketin, mukanya beda gitu ya. Oke guys, pokoknya tidak ada satu perjalanan hidup yang sia-sia Ya. karena semua orang sudah ada takdirnya masing-masing. Betul. Jadi kita harus hanya bisa bersyukur dan selalu berbakti kepada orang tua. Apapun kekurangan orang tua, kita bisa seperti ini karena doa orang tua. Sekali lagi Inara, sukses. Dan juga buat kalian ya, nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.